Tahu makan mentah-mentah aja gitu, ya. Dikatakan dalam buku ini tokoh penokohan, sebenarnya kita nggak tahu nih konsepnya apa gitu. Tapi kita tahu dulu, telaah dulu gitu. Apa yang dikatakan tokoh dan apa dikatakan penokohan, gitu. Coba, siapa yang kita bicara tokoh dulu. Apa itu tokoh, apa itu penokohan? Tokoh, pelaku. Kalau penokohan? Ekspresi tindakan atau ucapan cara dia bertindak, cara dia dari penokohan. Penokohan itu watak orangnya, ya. Jadi kalau tokoh itu personalnya, paham? Tapi ekspresi atau perbuatannya itu watak penokohannya, ya. Nah, tokoh itu ada tokoh sentral, ada tokoh utama. Bedanya di mana? Tokoh sentral dengan tokoh utama sama atau tidak? Bedanya di mana? Coba bedanya di mana? Tadi kamu mengatakan beda tadi. Bedanya di mana? Apa bedanya di mana? Bedanya di HP atau di mana? Coba. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Siapa ya? Coba kamu? Ya. Jadi tokoh sentral itu ialah tokoh yang paling menentukan dalam drama. Tokoh sentral ialah tokoh yang menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu seperti watak protagonis dan juga antagonis. Terus tokoh utama itu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Itu katanya. Itu yang kamu baca. Kamu sepakat dengan itu? Terima enggak dengan konsep itu? Coba, siapa lagi? Siapa mau coba? Ada? Kamu coba? Enggak. Ayo. Supaya tahu kita konsepnya. Apa itu tokoh sentral, apa itu tokoh utama? Kita ambil contoh lah, contoh sekarang nih. Cerita Siti Nurbaya. Tokoh utamanya siapa? Tokoh utama siapa? Siti? Benar. Kenapa Siti Nurbaya Anda katakan? Dari judul, ya. Itu karena dari judul. Nah, Anda harus berdasarkan teori. Ya, berdasarkan teori mencari tokoh utama itu. Nanti Anda bisa baca juga buku Hasanuddin WS bagaimana mencari tokoh utama, atau Anda cari buku Hamidi juga pembahasan karya puisi dan puisi. Tokoh utama itu tokoh yang banyak tampil. Artinya kalau ada 10 pemain kita teli dulu. Jadi kalau tokoh Siti Nurbaya itu sebetulnya tokoh utamanya itu Datuk Maringgi. Bukan Siti Nurbaya. Jadi tokoh utamanya itu Datuk Maringgi. Nah, itu harus ada pahami dulu, jangan kita terjebak dengan judul tadi. Ya, jangan terjebak. Tokoh sentral itu apa? Siapa? Tokoh sentral itu Siti Nurbaya, Datuk Maringgi, dan Bapak Siti Nurbaya. Jadi kalau tokoh utama itu satu orang. Ya, satu. Karena mungkin namanya pemeran utama, karena mungkin 2 orang. Pemenang utama, karena mungkin 2 orang. Nah, harus paham nih konsepnya itu. Satu. Tapi sentral artinya pusaran ceritanya. Ya, sentral ceritanya. Jadi tokoh sentral itu bisa lebih dari satu. Nah, sentral ceritanya itu Bapak Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi. Itu yang perlu dipahami. Sudah jelas kira-kira bedanya? Sudah, Pak. Saya ulangi lagi, saya ganti yang lain. Tenggelamnya kapal Pandarwis. Siapa tokoh utamanya? Siapa? Benar.
Zainuddin atau Hayati? Zainuddin. Hayati kan mati dia. Kan lebih banyak Zainuddin yang tampil. Zainuddin. Tapi kalau bicara tokoh sentral, baru Hayati dan Zainuddin. Ya. Nah, tokoh lain itu tokoh pendukung. Tokoh sampingan. Kalau ada yang mengatakan juga tokoh sampingan. Tokoh bukan tokoh utama atau tokoh pendukung. Atau dalam film namanya peran pendukung. Nah, gitu. Udah jelas? Jelas konsepnya? Nah, sekarang kita lanjutkan lebih dalam. Menurut Anda, dalam karya fiksi itu, tokoh itu penting nggak? Penting. Benar. Pentingnya di mana? Penting dari tokoh itu dengan wujudnya atau dengan namanya? Apa? Wujud atau namanya? Namanya. Nama atau karakternya? Nah, harus jelas. Ya. Yang dipentingkan dalam cerita itu adalah karakternya. Yang dibicarakan bukan orangnya, bukan personnya, tapi karakter orangnya. Perilakunya. Tokoh hitam, tokoh putih dulu zaman dulu ketika sastra orality, orang tidak tahu mau tokoh hitamnya siapa. Yang penting ada tokoh yang namanya tokoh hitam, tokoh pengganggu, dan tokoh penyelesainya tokoh putih, penyelamat. Hero-nya itu tokoh putih. Ya, mau itukah namanya hero-nya itu si Pitung? Terserah namanya gitu. Tapi wujudnya itu, karakternya itu tokoh hitam dan tokoh putih. Paham? Nah, kenapa dulu tokoh hitam, tokoh putih yang dibicarakan orang hanya 2 tokoh dalam karya fiksi? Karena orang yakin secara mitos bahwa dunia ini akan diganggu oleh namanya orang yang berwatak hitam. Tapi percayalah, gangguan itu akan diselamatkan oleh tokoh penyelamat namanya tokoh putih. Nah, simbol-simbol tokoh hitam dengan tokoh putih itu disimbolkan dengan fisik. Disimbolkan dengan fisik. Misalnya tokoh putih dia bersorban, dia pakai putih. Kalau pakai kuda ada kuda hitam, kuda putih. Ya, gitu. Pokoknya simbolnya putih, bersih. Karena dianggap itu identik putih. Hitam identik dengan perbuatan-perbuatan hitam. Gitu. Bisa dipahami itu? Nah, tapi kemudian ditelan. Tanggung ditelan aja. Nah, kemudian orang melihat perkembangannya bahwa watak manusia itu ya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pengetahuan orang, bahwa orang itu rupanya watak manusia itu tidak statis, dinamis. Ya, akan terjadi perubahan. Dulunya dia orang jahat, dia menjadi orang baik. Ya, tidak selalu orang jahat itu jadi orang jahat. Tidak selalu. Dulunya orang jahat, kemudian taubat, ada yang wujud dia taubat, jadi orang baik, kemudian jadi orang jahat lagi. Ada. Balik lagi dia. Saya lihat konten, ini realita. Saya lihat konten ada tahu siapa namanya ya, yang bertato mukanya, cewek itu yang diselamatkan oleh seorang ustadz dari Malaysia, Chinese. Akhirnya dia berubah, dia pakai jilbab, ya kan? Nah sekarang dia buka lagi apanya, bahkan dia nambah tato mukanya lagi. Jadi ada orang kembali lagi gitu. Artinya apa? Watak manusia itu dinamis. Nah itulah yang membuat watak tokoh dalam cerita itu jadi berkembang. Tidak lagi bicarakan watak hitam putih dalam sebuah cerita. Dalam perkembangan karya fiksi itu tidak lagi bicara tokoh hitam dan tokoh putih. Jadi dinamika watak itu yang membuat variasi karya fiksi itu berubah. Ya, berubah. Itu sekedar pengetahuan Anda. Nah, kemudian
bicara watak. Nah, watak tadi itu perubahnya di mana? Iya, bisa jadi pengaruh lingkungan. Nama lingkungan itu apa? Iya, bisa jadi berkaitan dengan tokoh sampingan. Jadi perubahan itu bisa jadi disebabkan oleh orang kedua atau orang ketiga. Contoh, ya, Hayati. Ketika di Batipuh, dia ketemu dengan Zainuddin pertama kali, kan istilah anak sekarang cinta banget. Kayaknya setia betul. Tapi ada orang ketiga, adiknya si Aziz, ketika dia melihat macan kuda, ketemu dengan Zainuddin berubah. Itu artinya sastrawan sudah mengatakan hal itu. Perubahan karakter orang itu bisa jadi karena itu. Ya, ini bicara perubahan karakter orang dipengaruhi oleh orang. Ya, ini manusia dipengaruhi oleh manusia. Paham? Paham itu sampai di situ, paham? Nah, ini maksud saya, ketika Anda memahami tentang karakter tokoh dalam sebuah cerita, Anda bisa menganalisis kenapa pengarang menulis cerita ini berubah. Jadi salah satunya itu adalah karena manusia. Salah satunya. Nah, saya beri contoh lagi tadi Siti Nurbaya. Menurut Anda Siti Nurbaya itu perempuan Minang yang bagus atau tidak? Perempuan Minang yang bagus atau tidak? Siti Nurbaya itu. Kenapa yang katakan bagus siapa? Kamu katakan apa? Kenapa alasan kamu bagus? Gak apa-apa. Kita boleh berubah, berargumentasi. Kenapa? Gimana? Dia nurut sama? Ini bukan ini. Mama yang bicarakan itu bapaknya. Anda gak baca ceritanya. Coba. Siapa yang mengatakan dia itu bagus, wanita Minang bagus? Yang tidak, siapa mengatakan tidak? Yang tidak tahu. Nah, kita kan, jadi kita tidak hanya belajarkan tokohan adalah ini, tapi kita mengapresiasi. Ya, kita mengapresiasi tokoh itu. Nah, dia dikatakan wanita Minang yang bagus sebagai anak, dia mengorbankan diri dia untuk membantu bapaknya. Karena ada jalan lain. Untuk membantu kasus bapaknya. Ke utang yang terjadi antara bapaknya kepada Datuk Maringgi. Solusinya ya, supaya utang itu lunas, dia mengorbankan diri. Ya. Artinya apa? Amanat di situ, kalau kita bicara amanatnya itu Siti Nurbaya itu mengatakan pengorbanan anak itu yang paling tinggi itu adalah pengorbanan dirinya. Jadi dia mengorbankan diri dia